Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi silabus. Dan saya juga akan menjelaskan langkah-langkah untuk membuat sebuah silabus. Pertama-tama saya ingin menjelaskan pengertian silabus itu apa. Silabus itu adalah penjabaran standar kompetensi dari kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran. Bagi tenaga pendidik, perlu membuat silabus agar kegiatan belajar mengajar bisa berjalan lancar. Dikenal sebagai rencana pembelajaran, membuat silabus wajib dimiliki oleh seorang guru. Pasalnya, perangkat pembelajaran tersebut dapat membantu dalam memudahkan pembelajaran sehingga bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya saya akan memberitahu apa sih manfaat dari membuat silabus ini. Manfaat yang pertama itu adalah sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran, yang dimana pembuatan silabus ini digunakan sebagai pedoman pengembangan pembelajaran dikarenakan dapat terlihat pada pembuatan rencana pembelajaran, pengelola kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Manfaat yang kedua itu adalah sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran. Dalam penyusunan perencanaan pembelajaran, ini fungsinya itu untuk satu standar kompetensi maupun satu kompetensi dasar. Manfaat yang ketiga itu adalah mengembangkan sistem penilaian, yang dimana manfaat ini itu pasalnya dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi sistem penilaian selalu mengacu pada standar kompetensi dasar dan pembelajaran terdapat dalam silabus. Setelah kita mengetahui apa itu silabus dan manfaatnya, saya akan menjelaskan cara pembuatan silabus. Yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah mengisi identitas. Dalam menyusun silabus, sebaiknya kita itu mengisi identitas terlebih dahulu, seperti nama sekolah, mata pelajaran, kelas 1, kelas atau semester yang akan dilaksanakan, serta alokasi waktu yang dibutuhkannya juga kita harus mengisinya. Yang kedua itu adalah menuliskan kompetensi dasar atau kompetensi intinya. Kompetensi dasar itu adalah sejumlah kemampuan minimal yang harus dimiliki peserta didik dalam menguasai kompetensi intinya. Dan setelah menuliskan kompetensinya, selanjutnya kita itu merumuskan indikator pencapaian kompetensinya. Dalam merumuskan serta menentukan indikator itu perlu memperhatikan tingkat perkembangan berpikir, kompetensi inti, kompetensi dasar, manfaat, capaian hasil belajar dari peserta didik, sumber belajar, dan media pembelajaran. Yang keempat itu adalah mengidentifikasi materi pokok pembelajaran dalam menyusun. Yang keempat itu adalah mengidentifikasi materi pokok pembelajaran. Yang dimana dalam menyusun silabus perlu mengidentifikasi materi pokok pembelajaran yang akan digunakan. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan seperti relevansi, materi pokok, dan KI dan KD-nya, kebermanfaatan bagi peserta didik, dan lain sebagainya. Dan yang kelima itu adalah menentukan kegiatan pembelajarannya. Adanya kegiatan pembelajaran untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antara peserta didik dengan pendidik di dalam lingkungan dengan sumber belajar demi mencapai kompetensi dasarnya. Selanjutnya itu adalah yang keenam. Setelah menentukan kegiatan pembelajaran, kita juga harus melakukan penilaian. Penilaian dalam penyusunan silabus itu digunakan untuk mencapai kompetensi dasar peserta didiknya, meliputi indikator penilaian, bentuk instrumen, dan contoh instrumennya. Yang ketujuh itu menentukan alokasi waktunya. Di dalam alokasi waktu dalam silabus adalah jumlah waktu yang digunakan dalam suatu pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar. Yang kedelapan dan yang terakhir itu adalah menentukan sumber belajarnya. Sumber belajar ini penting dalam pembuatan silabus.
Yang dimana sumber belajar ini adalah segala sesuatu yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran, berupa buku teks, buku penunjang, media cetak, dan lain-lainnya. Baiklah, sekian dari saya. Semoga penyampaian saya dapat mudah dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.